Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelumnya, kami dari kelas 2H, program D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal, akan membawakan materi tentang orientasi dan penempatan manajemen sumber daya manusia. Oke teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok saya yang terdiri dari yang pertama ada Linda Oktavianti, yang kedua ada Putri Afrilia, yang ketiga ada Nur Indah Fitriati atau saya sendiri, dan yang keempat ada Arini Mita Nailufar, dan yang kelima ada Reina Ayu Nur Fadila. Yang pertama orientasi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Nur Indah Fitriati, NIM 2003-1106, dari kelas 2H. Yang pertama, orientasi. Pengertian orientasi. Orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi karyawan baru yang memberikan mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Sedangkan menurut Merle Lewis, orientasi berarti penyediaan informasi dasar berkenaan dengan perusahaan bagi pegawai baru, yaitu informasi yang mereka perlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara memuaskan. Informasi dasar ini mencakup fakta-fakta seperti jam kerja, cara memperoleh kartu pengenal, cara membayar gaji, dan orang-orang yang akan bekerja sama dengannya. Orientasi pada dasarnya merupakan salah satu komponen proses sosialisasi pegawai baru, yaitu suatu proses penanaman sikap, standar nilai, dan pola perilaku yang berlaku dalam perusahaan kepada pegawai baru. Selanjutnya yaitu tujuan orientasi. Tujuan orientasi menurut Mukijat adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan pegawai baru dengan perusahaan. Yang kedua, menghindarkan adanya kekacauan yang mungkin disebabkan oleh seorang pekerja baru ketika diserahi pekerjaan baru. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menanyakan masalah tentang pekerjaan mereka yang baru. Yang keempat, menghemat waktu dan tenaga pegawai dengan memberitahukan kepada mereka kemana harus meminta keterangan atau bantuan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. Harus meminta keterangan atau bantuan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. Yang kelima, menerangkan peraturan dan ketentuan perusahaan sedemikian rupa sehingga pegawai baru dapat menghindarkan rintangan atau tindakan hukuman yang akan terjadi karena pelanggaran peraturan yang tidak mereka ketahui. Yang keenam, memberikan pengertian kepada pegawai baru bahwa mereka adalah bagian yang penting di dalam sebuah organisasi. Sedangkan menurut Daden, orientasi yang efektif akan mencapai beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, membentuk kesan yang menguntungkan pada karyawan dari organisasi dan pekerjaan. Yang kedua, menyampaikan informasi mengenai organisasi dan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan antar pribadi oleh rekan-rekan kerja. Yang keempat, mempercepat sosialisasi dan integrasi karyawan baru ke dalam organisasi. Yang kelima, memastikan bahwa kinerja dan produktivitas karyawan dimulai lebih cepat. Dan yang keenam atau yang terakhir, usaha-usaha orientasi mengenai organisasi dan pekerjaan. Ya, selanjutnya oleh saya, Putri Afrilia, NIM 2003-1102, dari kelas 2H. Materi orientasi. Menurut Fahmi, suatu program pengenalan mencangkup 4 hal utama, yaitu berbagai aspek kehidupan organisasional, keuntungan bagi para pegawai, pengenalan, dan berbagai aspek tugas. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada aspek organisasional. Salah satu sasaran program pengenalan adalah
para pegawai baru dalam waktu yang relatif singkat memahami kultur, nilai-nilai, dan kebiasaan-kebiasaan organisasi. Pemahaman tersebut diharapkan berakibat pada terjadinya berbagai penyesuaian yang diperlukan oleh para pegawai baru yang bersangkutan. Yaitu yang pertama, ada sejarah organisasi, yang kedua, struktur dan tipe organisasi, yang ketiga, nomenklatur dan titulatur yang digunakan, yang keempat, pengenalan para pejabat, yang kelima, tata ruang dan tata letak fasilitas kerja, yang keenam, berbagai ketentuan normatif, dan yang ketujuh, produk organisasi. Materi orientasi yang selanjutnya yaitu ada kepentingan pegawai baru. Telah ditekankan di muka bahwa penyelenggaraan program pengenalan bersifat dua arah. Artinya, melalui program pengenalan itu, bukan berbagai kewajiban pegawai baru itu yang diketengahkan. Akan tetapi, apa yang menjadi haknya pun pada kesempatan itulah dijelaskan. Yang dimaksud dengan berbagai kepentingan para pegawai baru itu adalah yang pertama penghasilan, yang kedua jam kerja, yang ketiga hak cuti, yang keempat fasilitas yang disediakan oleh organisasi, yang kelima pendidikan dan pelatihan, dan yang keenam perihal pensiun. Nah, selanjutnya ada manfaat orientasi. Manfaat orientasi menurut Werder dan Davis bertahun 1996 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kecemasan karyawan. Yang kedua, karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik. Yang ketiga, karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaannya. Yang keempat, mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Yang kelima, karyawan baru menjadi lebih mandiri. Yang keenam, karyawan baru menjadi lebih baik. Dan yang ketujuh, mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Tahap orientasi. Ya, di sini ada 5 tahapan orientasi. Yang pertama ada perkenalan, yang kedua penjelasan tujuan perusahaan, yang ketiga sosialisasi kebijakan, yang keempat jalur komunikasi, dan yang kelima proses monitoring. Tahap orientasi yang pertama yaitu ada perkenalan. Tahap ini merupakan tahap memperkenalkan pegawai baru, mulai dari unit kerjanya sendiri, sampai unit kerja besarnya, dan sampai unit-unit kerja terkait lainnya. Akan memberikan ketenangan dan kenyamanan si pegawai, karena mereka merasa diterima di lingkungannya, dan hal tersebut akan mempermudah dia untuk bertanya jika ada hal-hal yang kurang jelas. Bahkan dapat membina kerjasama dengan yang lain dalam rangka menjalankan tugasnya. Nah, tahap yang kedua ada penjelasan tujuan perusahaan. Dengan menjelaskan profil perusahaan secara lengkap, seperti visi, misi, nilai-nilai, budaya perusahaan, dan struktur organisasi, akan membuat pegawai baru lebih mengenal perusahaan tersebut, sehingga akan membangkitkan motivasi dan kemampuan dia untuk mendukung tujuan perusahaan. Tahap orientasi yang ketiga ada sosialisasi kebijakan. Perlu adanya sosialisasi tentang kebijakan perusahaan yang berlaku, mulai dari kebijakan baik yang terkait dengan SDM seperti reward, karir, training, hubungan kepegawaian, penilaian pegawai, sampai termination. Juga yang terkait dengan unit kerja tempat dia bekerja. Demikian juga dengan kode etik dan peraturan perusahaan. Nah, yang keempat itu ada jalur komunikasi. Membuka jalur komunikasi akan mempermudah pegawai baru menyampaikan aspirasinya maupun pertanyaan-pertanyaannya. Untuk itu,
perlu dibukanya ruang komunikasi bagi pegawai baru, baik melalui komunikasi rutin seperti tatap muka, seperti meeting rutin, Friday session, dan lain-lain. Juga dibukanya jalur media komunikasi seperti email maupun telepon. Selanjutnya, tahap orientasi yang terakhir yaitu ada proses monitoring. Tentunya, pada awal bekerja, si pegawai baru itu sudah disosialisasikan target kerja yang harus dicapai. Perlu adanya monitor rutin akan hasil kerjanya, sehingga akan membantu pegawai tersebut lebih lagi meningkatkan kinerjanya. Jika ada kekurangan, maka dapat disampaikan hal-hal yang perlu dia lakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut. Selanjutnya oleh saya, Arini Nita Nelufar, NIM 2003-1107 dari kelas 2H. Keuntungan orientasi. Menurut Shimamura dalam Wahyudi 2012, usaha-usaha orientasi yang efektif juga berkontribusi terhadap keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Praktek SDM sebagai berikut mengandung sasaran-sasaran mengenai bagaimana membuat orientasi karyawan lebih efektif. Beberapa studi penelitian dan survei atas pemberi kerja melaporkan bahwa sosialisasi dari karyawan-karyawan baru dan komitmen awal mereka pada perusahaan secara positif dipengaruhi oleh orientasi. Sosialisasi ini meningkatkan kecocokan antara orang organisasi yang juga menguatkan pandangan-pandangan positif terhadap pekerjaan, rekan kerja, dan organisasi. Para pemberi kerja telah menemukan nilai dari orientasi bahwa tingkat retensi karyawan akan lebih tinggi jika karyawan-karyawan baru menerima orientasi yang efektif. Kelemahan orientasi. Meskipun orientasi mempunyai keuntungan bagi organisasi atau perusahaan, namun orientasi juga mempunyai kelemahan. Menurut Handoko 2012, kelemahan umum dari program orientasi adalah pada level supervisor. Walaupun bagian kepegawaian telah merancang program orientasi secara efektif dan juga melatih para supervisor tentang cara bagaimana melakukan orientasi pada bidangnya, namun seringkali mengalami kegagalan. Cara lain yang dapat dilakukan adalah buddy system, yaitu dengan menetapkan satu orang pekerja yang telah berpengalaman dan meminta kepadanya mengajak pegawai baru tersebut. Selanjutnya yaitu penempatan. Pengertian penempatan SDM. Penempatan merupakan penugasan kembali dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru. Kebanyakan keputusan penempatan dibuat oleh manajer lini. Biasanya penyedia karyawan dalam konsultasi dengan tingkat manajer lini yang lebih tinggi memutuskan penempatan masa depan untuk setiap karyawan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Fahmi 2012. Peranan Departemen SDM adalah member pendapat pada manajer lini tentang kebijakan perusahaan dan menyediakan bimbingan kepada para karyawan. Selain itu, kesiapan unit yang akan menerima karyawan baru dari unit lainnya juga dinilai penting. Karena itu, sebaiknya setiap karyawan unit harus siap untuk menerima karyawan baru tanpa harus a priori terhadap masalah personality karyawan baru yang bersangkutan. Tujuan penempatan. Setiap pekerjaan yang dilaksanakan pada dasarnya mempunyai tujuan. Tujuan berfungsi untuk mengarahkan perilaku, begitu juga dengan penempatan karyawan. Manajer SDM menempatkan seorang karyawan atau calon karyawan dengan tujuan antara lain agar karyawan bersangkutan
lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan, serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas. Menurut B. Siswanto Sastro Hadiwaryo yang dikutip oleh Suwanto 2003 133, maksud diadakan penempatan karyawan adalah untuk menempatkan sebagai unsur pelaksanaan pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut. 1. Kemampuan, 2. Kecakapan, 3. Keahlian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Linda Oktavianti, NIM 2003 1086 dari kelas 2H. Bentuk-bentuk penempatan. Menurut Fahmi 2013, terdapat 3 bentuk penempatan sebagai berikut. 1. Promosi, 2. Alih tugas, 3. Demosi. Untuk bentuk penempatan yang pertama yaitu promosi. Promosi adalah apabila seorang pegawai dipindahkan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain yang tanggung jawabnya lebih besar. Tingkatannya dalam hierarki jabatan lebih tinggi dan penghasilannya pun lebih besar pula. Setiap pegawai mendapatkan promosi karena dipandang sebagai penghargaan atas keberhasilan seseorang, menunjukkan prestasi kerja yang tinggi untuk menduduki posisi yang lebih tinggi dalam organisasi. Banyak organisasi yang menempuh cara ini dengan 3 pertimbangan, yaitu 1. Sebagai penghargaan atas jasa-jasa seseorang, paling sedikit dilihat dari segi loyalitas kepada organisasi. 2. Penilaian biasanya bersifat objektif karena cukup dengan membandingkan masa kerja orang-orang tertentu yang dipertimbangkan untuk dipromosikan. 3. Mendorong organisasi mengembangkan para pegawainya yang paling lama berkarya akhirnya akan mendapat promosi. Untuk bentuk penempatan yang kedua yaitu alih tugas. Dalam rangka penempatan, alih tugas dapat mengambil salah satu dari 2 bentuk. Bentuk pertama adalah penempatan seseorang pada tugas baru dengan tanggung jawab, hierarki jabatan, dan penghasilan yang relatif sama dengan statusnya yang lama. Akan tetapi melalui alih tugas, para pegawai pun memperoleh manfaat yang tidak kecil antara lain dalam bentuk 1. Pengalaman, 2. Cakrawala pandangan yang lebih luas, 3. Tidak terjadinya kebosanan atau kejenuhan, 4. Perolehan pengetahuan dan keterampilan baru, 5. Memperoleh perspektif baru mengenai kehidupan organisasional, 6. Persiapan untuk menghadapi tugas baru misalnya karena promosi. Yang ke-7, motivasi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi berkat tantangan dan situasi baru yang dihadapi. Bentuk penempatan yang terakhir yaitu demosi. Demosi berarti bahwa seseorang karena berbagai pertimbangan mengalami penurunan pangkat atau jabatan dan penghasilan serta tanggung jawab yang semakin kecil. Dapat dipastikan bahwa tidak ada seorang pegawai pun senang mengalami hal ini. Pada umumnya, demosi dikaitkan dengan pengenaan suatu sanksi disiplin karena berbagai alasan seperti 1. Penilaian negatif oleh atasan karena prestasi kerja yang tidak atau kurang memuaskan. 2. Perilaku pegawai yang difungsionalkan seperti tingkat kemangkiran yang tinggi. Situasi yang ada kalanya berakibat pada demosi karyawan ialah apabila kegiatan organisasi menurun, baik sebagai akibat faktor-faktor internal maupun eksternal. Tetapi tidak sedemikian gawatnya sehingga terpaksa terjadi pemutusan hubungan kerja. Untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penempatan sumber daya manusia. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penempatan karyawan yaitu 1. Prinsip kemanusiaan adalah prinsip yang menganggap manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemauan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan yang harus dihargai posisinya sebagai manusia yang layak serta tidak dianggap mesin.
Yang kedua yaitu prinsip demokrasi. Prinsip ini menunjukkan adanya saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengisi dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga yaitu prinsip the right man on the right place. Prinsip ini penting dilaksanakan dalam arti bahwa penempatan setiap orang dalam setiap organisasi perlu didasarkan pada kemampuan, keahlian, pengalaman, serta pendidikan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Yang keempat yaitu prinsip equal pay for equal work, yaitu pemberian balas jasa terhadap karyawan baru didasarkan atas hasil prestasi kerja yang didapat oleh pegawai yang bersangkutan. Selanjutnya oleh saya, Reina Ainur Fadila, NIM 2003113 dari kelas 2H. Prinsip-prinsip penempatan sumber daya manusia selanjutnya adalah prinsip kesatuan arah, di mana prinsip ini diterapkan dalam perusahaan terhadap setiap karyawan yang bekerja agar dapat melaksanakan tugas-tugas. Dibutuhkan kesatuan arah, kesatuan pelaksanaan tugas yang sejalan dengan program dan rencana yang digariskan. Kemudian, ada prinsip kesatuan tujuan, di mana prinsip ini erat hubungannya dengan kesatuan arah. Artinya arah yang dilaksanakan karyawan harus difokuskan pada tujuan yang dicapai. Kemudian ada prinsip kesatuan komandan, di mana karyawan yang bekerja selalu dipengaruhi adanya komando yang harus diberikan, sehingga setiap karyawan hanya mempunyai satu orang atasan. Terakhir, prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Prinsip ini merupakan kunci ke arah tujuan perusahaan karena efisiensi dan produktivitas kerja harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada keuntungan penempatan SDM. Banyak orang yang berpendapat bahwa penempatan merupakan akhir dari proses seleksi. Menurut pandangan ini, jika seluruh proses seleksi telah ditempuh dan lamaran seseorang diterima, akhirnya seseorang memperoleh status sebagai pegawai dan ditempatkan pada posisi tertentu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu pula. Teori manajemen SDM yang mutakhir menekankan bahwa penempatan tidak hanya berlaku bagi para pegawai baru, akan tetapi berlaku pula bagi para pegawai lama yang mengalami alih tugas dan mutasi. Berarti konsep penempatan mencakup promosi, transfer, dan bahkan demosi sekalipun. Kelemahan penempatan SDM. Terdapat sejumlah kelemahan dalam penempatan, misalnya dalam promosi staf dengan mempertimbangkan senioritas. Cara ini mengandung kelemahan, terutama pada kenyataan bahwa pegawai yang paling senior belum tentu merupakan pegawai yang paling produktif, juga belum tentu paling mampu bekerja. Kelemahan tersebut memang dapat diatasi dengan adanya program pendidikan dan pelatihan, baik yang diperuntukkan bagi sekelompok pegawai yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu, maupun yang secara khusus diperuntukkan bagi pegawai senior tertentu yang akan dipertimbangkan untuk dipromosikan. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.